مضل له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang pagi hari ini masih berkenan berikan kita banyak karunia-Nya, berupa kemudahan, berupa taufiknya yang hanya dan taufik Allah sajalah. Kembali pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk ibadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hidup dan mati ini adalah sebuah kepastian. Ini ketentuan Allah atau qadar Allah yang tidak bersifat opsional. Kita tidak bisa memilih, saya tidak mau hidup atau mati saja. Tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya opsional. Tergantung kita. Allah tidak pernah memaksa kita untuk memilih cara hidup tertentu. Meskipun Allah menawarkan dua cara hidup. Yang satu cara yang Allah ridhoi, yang Allah tidak ridhoi. Tapi Allah nggak pernah memaksa. Allah anjurkan, tapi bukan paksaan. Sifatnya opsional. Jalan hidup Allah disebutkan iman. Bahwa ini bukan paksaan, Allah sampaikan dengan syarat eksplisit. Dan Al-Quran surat yang ke-18 ayat yang ke-29 Allah katakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, maka siapa yang mau beriman silahkan beriman. Tapi siapa yang kufur, biarnya aja kufur, biarkan mungkar. Nah, jemaah sekalian, kehidupan yang akan kita lalui itu ada dua tentunya. Ini sekali lagi bukan opsional sifatnya. Kehidupan yang sekarang kita berada, dunia, dan kehidupan nanti setelah kita mati ke dunia akhirat. Yang dua kehidupan ini tabiatnya, karakternya sangat berbeda dari banyak aspeknya. Dari aspek waktunya kita tahu tentunya, yakin benar bahwa hidup dunia ini sangat-sangat singkat. Sementara yang kita masing-masing tidak tahu kapan akan datang akhir waktu hidup kita ini. Ajal itu bisa tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak ada program, tidak kita rencanakan. Sebenarnya kehidupan di akhirat nanti ada sifatnya abadi, tidak ada batas waktu akhirnya, selamanya. Nah, itu dari aspek waktu. Dari aspek hubungan dengan Allah juga sangat berbeda. Untuk hidup di mana kita sekarang berada, ini hubungan kita dengan Allah adalah hubungan aktivitas, hubungan kerja, hubungan amal. Artinya kita hidup di dunia ini hanya disuruh Allah untuk bekerja, beramal, beraktivitas. Sangat banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan itu. Di antaranya secara eksplisit Allah sampaikan surat yang ke-17 Al-Isra 84, Allah katakan kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, hendaknya setiap orang berbuat, beraktivitas, beramal sesuai pembawaan masing-masing. Tapi Rabb kalian mengetahui siapa yang benar amalnya. Artinya kita diperintahkan untuk beramal, tapi amal kita Allah pantau, Allah nilai, Allah catat, dan Allah akan berbalasan nanti sesuai kualitas amal itu. Bahkan secara eksplisit dalam surat
Taubah ayat 100 yang kelima Allah katakan wa qul i'malu fasyallahu amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila alimil ghaib wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kerja kalian semuanya, kerja. Allah akan mengetahui itu. Orang mukmin, Nabi pun mengetahui. Dan nanti setelah kerja dunia ini, kalian akan kembalikan kepada zat yang mengetahui alam gaib dan akan diberitakan kalian kepada semuanya, diberi pahala terhadap semua yang kalian kerjakan dunia ini. Itu kehidupan dunia, beramal, beraktivitas. Maka dikatakan dunia itu darul amal, kampung untuk beramal. Tapi di akhirat nanti hubungan dengan Allah bukan lagi hubungan kerja. Di akhirat tidak lagi beban kerja. Adanya adalah untuk melihat dan menerima hasil kerja kita. Maka di akhirat namanya ada darul hisab, yaitu kampung untuk menghisab, menghitung amal-amal kita dunia dan akan dapat pahala baik atau buruk. Di akhirat nanti adanya hanya neraka, surga, nggak ada lagi beban amal. Nah tentunya setiap kita mengendai kehidupan baik di akhirat, surga saja. Dan itu akan menentukan pada kualitas amal kita dunia ini. Dan amal-amal dunia kita yang akan dipastikan bisa menjadi bekal hidup baik di akhirat itu Allah sebut dengan ibadah. Itulah rahasia kenapa Allah jadikan untuk ibadah. Dan Al-Quran surat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali satu tujuan, agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, ibadah-ibadah kita yang kalau dalam hidup ini itu penentunya ada di akhirnya. Artinya kalau kita hidup 30, 45 tahun beribadah dengan baik, itu ukuran nilainya ada di akhirnya. Kalau di akhirnya kita buruk akan bisa nggak berarti, yaitu saat kita mati itu. Dalam hadis Muslim 2 kali Nabi katakan, yang pertama Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amal itu tergantung di akhirnya. Dan hadis yang lain dari Muslim juga Nabi mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan di akhir kiamat, kondisi baik buruknya tergantung sesuai kondisi bagaimana dia mati. Artinya apa? Hidup baik itu penting, tapi mati baik lebih penting. Karena orang hidup baik belum ada jaminan nanti di akhir baik. Tapi kalau orang mati baik mesti akan jadi baik akhir. Husnul khotimah namanya. Itulah karena kita kalau perhatian Quran, kata-kata mati itu Allah sebutkan berulang-ulang sampai kurang lebih 160 lebih kali. Kenapa? Dengan tujuan tentu untuk mengingatkan kita agar kita ingat mati ini dan mempesan bekalnya. Karena sekali lagi ini penentu. Nah untuk bisa mati baik itu kata kuncinya ada satu kalimat, namanya istiqomah. Itulah karenanya Allah sebut kata-kata istiqomah dalam Quran itu hanya dua dalam bentuk aja. Pertama Allah sebut istiqomah dalam bentuk amr, perintah. Itu berulang-ulang. Misalnya Allah katakan surat Hud ayat 112 Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Istiqomahlah kalian semuanya supaya diperintahkan buat kalian bersama orang-orang bertaubat. Artinya ketika Allah sebut perintah ini istiqomah perintah, artinya istiqomah itu hukumnya wajib. Karena asal hukum perintah itu wajib. Yang kedua, Allah sebut istiqomah Al-Quran dalam bentuk khobar, berita. Itu 2 kali saja Allah sebutkan. Surat yang ke-41 ayat 30 Fusilat dan surat Al-Ahqaf 46 ayat 13-14. Allah katakan misalnya surat Al-Ahqafnya innalladzina qalu
Rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Rabb kami Allah beriman, dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, ibadahnya terus menerus, maka mereka orang-orang nggak akan takut, nggak sedih. Kenapa? Mereka akan menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan Allah atas istiqomah mereka. Nah, ketika Allah sebut istiqomah dalam bentuk berita, kebiasaan, karakter, itu akan menjadi kunci untuk bisa mati baik. Kenapa? Diulang, ajal kita, waktu mati kita itu rahasia Allah yang tidak pernah bisa kita prediksi, nggak pernah kita rencanakan. Nah, kalau orang hidupnya ibadah kok nggak istiqomah, ya potensi ajalnya tiba saatnya itu besar sekali. Maka bisa sulh khotimah, naudzubillah. Kalau untuk istiqomah menjadi karakternya, kebiasaannya, maka kapanpun ajal tiba, pasti memang kebaikan. Maka terutama mana menjadi husnul khotimah. Maka itu Allah sekali lagi ketika sebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan 2 kali, langsung penghuni surga itu. Nah, masalahnya istiqomah dalam hal apa? Ya tentu dalam ibadah. Karena ibadah menjadi bekal hidup. Nah, cuman ibadah itu yang akan menjadi bekal satu-satunya untuk bisa hidup akhirat itu ada aturannya. Ibadah sebagai tujuan hidup ini tidak pernah Allah serahkan caranya kepada kita yang Allah beri hidup. Dewa Allah atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menjelaskan bagaimana ibadah itu. Nah, para ulama menekankan ibadah yang karenanya akan dianggap ibadah benar, yang dipastikan bisa menghimpun bekal untuk hidup itu ada 4 syarat. Yang kata kuncinya benar, yaitu benar iman kita, karena ini fondasinya. Kedua, benar niat kita saat beribadah itu, motivasi. Ketiga, benar aktivitasnya. Dan keempat, benar prosesnya. Pertama, iman. Ini menjadi kata kunci. Karena itulah kenapa Nabi itu setelah dapat wahyu, itu masih hidup 23 tahun kemudian. Di Makkah itu hidup 13 tahun, di Madinah 10 tahun saja. Nah, di Makkah selama 13 tahun tidak ada perintah ibadah. Hanya iman. Ibadah baru Allah wajibkan pertama kali menjelang hijrah setelah 13 tahun di Mekah, sholat. Kenapa? Sholat pun nggak akan ada baiknya kalau imannya nggak benar. Maka iman itu penentunya. Allah gambarkan Al-Quran Karim, orang kalau imannya salah, ibadahnya digambarkan bagikan fata morgana. Kasaro bimbiki atiyah ma'a hatta idza ja'u lam yajaya. Orang itu kalau di daratan ketika kehausan melihat di depan ada air seakan-akan. Tapi ketika kemudian nggak ada apa-apa, persis orang salah imannya. Dia beriman salah, beribadah tentunya harapannya ada manfaat, tapi ternyata kata Allah persis benar, nggak ada apa-apa. Allah hilangkan, hapus sama sekali. Nah, iman itu yang menjadi kata kunci benarnya ibadah itu tidak cukup dengan ucapan. Allah dalam Al-Quran beberapa kali menolak pernyataan imannya sekedar ucapan saja. Bahkan dahulu dalam surat Yunus ayat 90 Allah menolak pernyataan imannya Fir'aun. Fir'aun itu pada saat akhir hidupnya beriman. Allah sampaikan surat Yunus ayat 91, Allah katakan hatta idza adrakal gharaku qala amantu annahu la ilaha illallah amantu wa ana muslimin.
Ketika Fir'aun mengejar Musa dan jelas mau tenggelam, mengatakan, aman tuh, aku beriman bahwa dia ada zat yang berhak disembah kecuali zat yang diibadahi, dan aku muslim sekarang, kata menyatakan. Tapi Allah tahu imannya hanya pernyataan saja. Allah jawab ayat 91-nya, al-ana, baru sekarang ya Fir'aun, gak diterima. Sama pada saat Nabi SAW di Madinah dulu ada orang-orang, bahkan sekelompok ini banyak rombongan orang-orang Arab Badui datang untuk menyatakan iman dengan ucap dan berteriak-teriak. Allah abadikan surat 49 ayat 14, Allah katakan tentang pernyataan mereka itu, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab datang ke Nabi, kami beriman, Muhammad beriman. Tapi karena Allah tahu iman mereka pernyataan lisan saja, Allah katakan kepada Nabi, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum." Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Kalian baru menyatakan Islam saja. Dan sebenarnya iman belum masuk ke hati kalian. Jadi iman enggak cuma ucapan. Sementara kita sering saksikan di masyarakat kita, ketika ada orang non muslim mau mengawini seorang muslimah, siap beriman, langsung bersyahadah, dinikahkan, enggak sah. Apakah dia adalah beriman dengan ada hari akhir? Belum beriman. Apakah beriman dengan wajib sholat? Belum beriman. Penyataan saja, kok dinikahkan, enggak sah. Maka lembaga-lembaga yang berikan sertifikat kepada mu'alaf itu jamin 3 bulan, 6 bulan untuk diajarkan tentang konsekuensi iman itu, bukan sekedar ucapan lisan saja. Ini iman. Nah, iman itu juga syaratnya dia harus murni untuk meyakini dengan ucapan, dengan keyakinan, dengan perjuangan bahwa Allah sajalah satu-satu zat yang diyakini berhak untuk disembah, berhak untuk diminta pertolongan, berhak untuk mendapat perlindungan. Enggak boleh tercampur dengan sedikit pun namanya kezaliman, baik itu syirikan, kekufuran, kemunafikan. Iman yang demikianlah Allah catatkan dengan pernyataan yang tegas sekali, surat yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, mereka saja yang aman. Itulah yang orang dapat petunjuk. Nah, ayat itu dilanjutkan dengan ayat 84, 86, 85, 86, 88 yang disebutkan para nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Kemudian ditutup ayat 88-nya dengan pernyataan Allah, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dipilih. Seandainya para nabi itu kok syirik, akan amal mereka akan terhapus semuanya dan mereka akan termasuk orang merugi. Kenapa kok harus kemudian dikawal iman ini? Karena iman tabiat diuji. Dan ujian itu menyertai orang beriman selama hidup sampai mati nanti. Bahwa iman akan diuji terus menerus, Allah nyatakan. Dan itu tabiat iman, memang karakter iman. Surat yang ke-29 ayat 23 Allah katakan, ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira untuk menyatakan iman enggak diuji? Enggak mungkin. Ujian terus menerus. Nah, kalau kita salah mengawal iman sehingga pada akhirnya kita hidup 50 tahun, kalau di akhirnya kita nggak mampu untuk merespon ujian iman ini, bisa gagal dan akan terhapus semuanya. Karena ujian Allah ini bentuknya bisa keburukan, bisa kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Nah, ketika diuji keburukan, misalnya sakit misalnya, saat kita sudah berumur 50, 60 tahun, kita ibadah bagus, iman bagus, tapi di akhir hayat kita diujikan sakit misalnya. Atau sebaliknya kebaikan,
Kok kemudian kita berupaya untuk mencari solusinya dengan benar, berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Allah takdirkan itu. Nah, saat kita nggak sembuh-sembuh mencari obat itu, kemudian ada teman kita, saudara kita, kok datang memberikan alternatif pengobatan yang nggak syar'i, baik itu orang pintar atau yang lain, kok kita terima, akan langsung rusak kembali, terhapus semuanya. Maka Nabi kita Muhammad dan seluruh Nabi diingatkan Allah agar mengawal imannya ini. Peringatan Allah kepada para Nabi itu Allah abadikan surat 39 Az-Zumar 65. Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau sekarang kok Muhammad kok syirik, menduakan Allah, menganggap jalan Allah bisa menyembuhkan, bisa memberikan rezeki, bisa melindungi Anda, maka semua amal akan terhapus semuanya dan engkau akan masuk neraka, rugi. Itu iman. Jadi iman itu di samping dia harus diucapkan, diyakini, dibuktikan, juga dipastikan kita kawal agar dia murni untuk Allah. Tidak boleh. Itu yang pertama, syarat ibadah. Yang kedua, harus benar niatnya. Istiqomah dalam niat kita. Artinya seorang yang beribadah itu baru akan tercatat ibadah kalau saat ibadah niatnya hanya untuk memenuhi perintah Allah agar dapat ridhonya. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Dan niat ini sama dengan iman, tapi diuji. Kita ikhlas 10 tahun ibadah, 20 tahun, bisa jadi saat 30 tahun kemudian diuji Allah. Niat kita akan bisa hapus karena gagal. Maka Allah sampaikan kepada kita dan Al-Quran pesan kepada kita orang beriman agar mengawal niat itu. Al-Quran surat yang kedua ayat 264 dengan memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan pernah engkau batalkan, engkau rusak kembali pahala sedekah yang engkau ikhlaskan itu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang. Bila jadi kita selama ini mungkin Allah berikan rezeki lapang sehingga kita membantu orang-orang sekitar kita yang miskin, orang miskin, anak yatim, kita bantu mungkin lama 10 tahun, 20 tahun, kita sekolahkan, kita cari kerja. Saat-saat mereka sukses kemudian hari, bisa jadi Allah menguji lewat dia. Ketika anak-anak yang menjadi dewasa sukses berbantuan kita 20 tahun itu berinteraksi kita, tiba-tiba menyakiti anak kita misalnya. Kadang-kadang kita nggak tahan ujian mengatakan, kamu nggak ingat ya 20 tahun tak bantu loh kamu, hapus sekali. Bisa jadi masjid ini sedang renovasi, butuh bantuan mbak kita pun terus membantunya, mungkin nggak sedikit, 10 juta, 20 juta, ikhlas benar. Tapi kadang-kadang Allah uji. Saat pembangunan sudah sempurna, panitia menyebutkan, mengumumkan para donatur, kok nama saya nggak disebutnya, bisa rusak. Ini ingat, dan ini penentu dari ibadah. Maka kalau innamal a'malu binniyat, pentingnya niat itu kita kawal. Karena pengganggu niat ikhlas itu riya itu bisa muncul tiba-tiba. Maka ini paling Nabi paling mengkhawatirkan itu syirik kecil itu riya itu bisa muncul tiba-tiba. Kita datang ke sekolah pun, datang ke masjid pun, mungkin dari rumah dah ikhlas. Tapi saat kita sholat misalnya sujud, bisa jadi kita datang awal sujud, datang orang, terdengar suara langkahnya, tiba-tiba muncul. Agar dikatakan khusyuk, diperlama sujudnya benar. Bisa jadi kita datang sini mungkin dah niat akan masukkan ke kotak infak dengan ikhlas
dana 5.000, 10.000, lah. Tapi bisa jadi ketika kita masukkan kota infak, muncul riya itu datang, bisikan syaitan hawa nafsu kita. Kok masukkan belum ada orang, akhirnya pelan-pelan masukkan. Bisa datang. Ini satu hal yang muncul tiba-tiba, dan itu yang paling Nabi khawatir untuk kita sekarang. Ketiga, yaitu benar aktivitas kita. Berarti sebuah amal ibadah itu, apapun bentuknya, baik mah dan atau itu kata-kata benar kalau dia kita pastikan bukan sekedar keyakinan kita benar, tapi kita pastikan ada dasarnya. Qur'annya, sunnahnya nggak bertentangan dengan Qur'an dan sunnah, dengan aturan. Karena sebaik apapun amal kita, menurut pandangan kita, tapi ternyata nggak cuma aturan, itu bisa tertolak. Maka dari hadis Bukhari Muslim mengatakan, man amila amalan laisa ala amruna fahuwa raddun. Siapapun beramal ibadah sementara ternyata enggak sesuai aturan agama, maka dia akan tertolak. Nah, itulah kenapa kita wajib belajar. Kenapa ayat pertama turun yaitu Iqra, itu untuk memastikan bahwa yang akan kita kerjakan amal itu ada dasar. Dan dalam Islam tidak boleh atau tidak benar orang beramalnya tidak dulu oleh ilmu dulu. Maka dalam Islam tidak ada namanya istilah learning by doing. Sambil bekerja beramal. Kalau mau sholat pastikan berilmu dulu. Mau haji pastikan berilmu dulu yang manasiknya. Sama berdagang pun pastikan juga tahu ilmu dagang dulu. Jangan sambil berdagang sambil ilmunya. Maka Umar itu pernah suatu saat ketika dia khalifah membuat aturan di Madinah itu. Nah, aturan itu disebutkan la yabi'u fi suqina illa man faqih. Tidak boleh orang berdagang di pasar kami kecuali dah paham ilmu dagang dulu. Kenapa Nabi dulu pernah bahkan sering masuk pasar untuk investigasi. Suatu saat Nabi pernah melihat seorang pedagang kurma, rupanya Nabi curiga karena yang nampak itu baik-baik semuanya. Nabi masukkan tangannya ke dalam, ternyata banyak yang kurma basah kotor ini. Nabi katakan, kenapa kok Anda taruh di luar ini? Ya Nabi kalau taruh di atas nggak ada yang beli. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man wasyana farjamina. Orang yang menipu beneran kami. Nah, karena nggak berilmu, ilmu dulu. Maka itulah kenapa kita wajib belajar. Dan belajar itu dalam kaitan ibadah personal, hukumnya fardhu ain bukan fardhu kifayah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, itu sifatnya ibadah, itu sifatnya ilmu yaitu fardhu ain. Itu yang ketiga. Yang keempat, benar ibadah menentukan pada benar proses. Jadi kalau iman kita benar, niat kita benar, amal benar, tapi kalau proses salah juga tidak benar. Nah, sebuah proses sebuah amal dikatakan benar kalau sesuai tuntunan Nabi ketika Nabi mengatakan hadis Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan, kata mewajibkan, kutiba itu wajib. Allah mewajibkan dalam melakukan amal apa saja harus yang terbaik saja. Bahkan disebutkan di situ membunuh, bahkan menyembelih. Orang mau menyembelih ayam, kambing, sapi kok nggak berilmu, bisa salah, bisa jadi bangkai semuanya itu. Contohnya begini, orang menyembelih ayam atau kambing atau juga sapi atau yang lainnya itu harus pastikan di tempatnya, di leher yang dimana 3 uratnya berdekatan. Kalau sapi di leher paling atas, kalau unta di yang bawah. Sebab kalau dia menyembelih jauh dari 3 urat itu akan memperlambat proses kematian. Kedua, seorang menyembelih itu harus yakini bahwa disembelih nggak langsung mati. Akan ada proses kematiannya. Saat dan proses kematian kok dipotong-potong jadi bangkai semuanya.
Maka Nabi mengatakan makuti aminal bahimati wa ya hayatun famata. Hewan yang dipotong dagingnya sebelum mati bangkai semuanya. Kadang-kadang ada penyembelih nggak tahu hukum menyembelih. Saat menyembelih sapi, kambing, Idul Adha kan masih gerak-gerak, masih matanya berkedip, kok dipotong bangkai semuanya. Persis ketika bapak di pasar itu, kadang-kadang menyembelih ayam nggak tahu hukumnya. Prosesnya menyembelih nggak benar. Saat menyembelih ayam masih gerak masukkan air panas. Matinya kenapa? Air panas, bangkai semuanya. Maka dalam bab berburu misalnya, dalam Islam disebutkan orang berburu karena menembak burung mau dimakan, bismillah mati halal. Tapi kalau jatuhnya ke air haram karena potensinya mati karena tenggelam. Ilmu itu masalah muamalah, apalagi masalah ibadah mahdoh. Pastikan berilmu dulu. Nah, proses ini akan dikatakan benar. Pertama yaitu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ihsan itu tidak sekenanya. Ibadah nggak boleh sekenanya. Sholat harus berikan pikiran terbaik, waktu terbaik. Orang sholat dengan pikiran sisa akan nggak khusyuk nanti. Maka Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat Abu Bakr ketika datang sholat dengan berlari-lari. Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih, tapi jangan kau ulangi itu karena nggak benar. Maka Nabi itu, Allah itu ketika kita sedekah, infak itu harus dengan yang terbaik saja. Sungguh-sungguh, bukti sungguh-sungguh. Pesan Allah kalau infak ayat terbaik saja. Al-Quran surat yang kedua ayat 267 dengan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhidhi illa tunfi. Kalau infak yang baik-baik saja. Enggak boleh infak sisa itu enggak boleh. Karena prosesnya enggak benar berarti. Nah, cuman kadang-kadang sekali lagi namanya hawa nafsu yang melekat pada kita itu kadang-kadang maunya buruk-buruk, ajak buruk, amar besuk saja. Kadang-kadang ada sebelah sana ada bencana, kita sini menghimpun dana untuk membantu pun kadang-kadang himpunannya juga anjurannya juga himpun pakaian layak pakai. Untuk Allah jangan layak pakai, yang terbaik untuk Allah infak terbaik saja. Bahkan tegas Allah katakan kebajikan infak itu baru Allah terimakan kalau infak kita pilihkan yang terbaik, yang kita cintai saja. Dengan tegas awal juz 4 Allah katakan Ali Imran 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tahibun. Kalian nggak mungkin berarti kebajikan itu sampai kalian pilihkan dari harta yang kita cintai saja. Terbaik semuanya. Sungguh-sungguh nggak sekenanya. Itu ibadah. Yang kedua tadi bahwa proses dua amal itu baru akan dikatakan benar kalau kita lakukan dengan terus-menerus, tidak kadang-kadang. Dan istiqomah ini bukan dalam hal yang wajib saja, tapi yang sunnah juga. Karena ibadah kita terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum mengikat ibadah ini. 5 hukum itu 2-nya perintah, wajib dan sunnah. 2-nya larangan, haram dan makruh. Pilihan 1 mubah. Maka jangan mengatakan sunnah ini sunnah itu perintah. Maka Nabi mengatakan kepada seorang sahabat mulianya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan pesan, ya Abdullah la takun mithla fulan karena yakumul lail tsumma taraka. Ya Abdullah, engkau jangan tiru fulan. Kenapa enggak istiqomah dia? Dia dulu suka sholat malam, sunnah ini. Sekarang udah meninggalkannya. Enggak istiqomah. Karena istiqomah sekali lagi kata kunci untuk bisa husnul khotimah. Maka ini sebuah keharusan harus berkarakter kita. Cuman istiqomah itu memang tidak mudah. Bahkan ada satu riwayat disebutkan, Nabi mengatakan begini, sayyabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan teman-temannya membuat aku ubanan. Diriwayatkan, ada pertanyaan, kenapa? Karena ada perintah istiqomah itu.
Nah, untuk istiqomah ini minimal ada 3 cara yang harus kita lakukan. Pertama tadi yang sebutkan, jangan ibadah kecuali dengan yang terbaik saja. Serius benar, jangan sekenanya, jangan sebisanya. Serius sama. Kedua, kita itu manusia yang tabiat iman kita fluktuatif. Naik, turun. Semangat, lemah, biasa itu, manusiawi. Nah, untuk bisa menjaga konsistensi iman kita, ibadah kita, maka upaya kedua, pastikan kita itu mampu menciptakan lingkungan yang kondusif. Di rumah kita, tempat kerja kita, tempat main kita, lingkungan yaitu lingkungan yang semua anggotanya siap untuk saling menasihati, menyemangati saat lemah, membenarkan ketika saat salah. Karena tabiat kita itu adalah fluktuatif. Kalau kita nggak punya teman yang baik, kita nggak punya lingkungan yang baik, maka akan rawan. Maka Nabi mengatakan lingkungan teman itu menentukan agama kita. Almar'u ala dini khalilihi fal yanzur man yukhal. Seorang itu akan tergantung pada temannya. Makanya siapapun memilih siapa ya. Maka kalau kita berteman itu pastikan teman itu teman yang memang bisa untuk menyemangati saat kita lemah, mengingatkan saat kita salah. Sama anak-anak kita yang merupakan amanah kita itu dan pengawasannya itu sulit. Nah, pengawasan efektif itu dengan memilihkan lingkungan yang baik. Jangan biarkan anak kita berteman sementara nggak pantau temannya. Karena anak itu cenderung labil, mudah terpengaruh. Kalau kita yang baik silakan terpengaruh dengan yang baik nggak apa-apa. Tapi yang buruk makan rawat. Itu cara istiqomah. Yang ketiga, ibadah dengan benar, melindungi yang baik itu adalah ikhtiar manusia. Ketentuan ada di tangan Allah. Tawakal itu ada usaha, ada harapan. Maka setelah kita upaya untuk berupaya ibadah yang baik, memilih lingkungan yang baik, maka pastikan kita berharap dengan mengetuk pintu langit, berdoa, dan berdoa. Doa itu senjata. Silahul mu'min. Doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Karena upaya kita ikhtiar, penentunya ada di langit, dan kita melakukan dengan doa dan doa. Khususnya doa untuk bisa istiqomah. Allah ajarkan, Nabi ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu doa istiqomah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit. Ini doa-doa untuk istiqomah. Pastikan kita lakukan ketiga-tiganya, jangan ibadah kecuali yang serius saja, yang sungguh-sungguh saja, dan pastikan kita milih lingkungan yang baik dalam kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dasarkan kita nggak melakukan doa kepada Allah sebagai harapan terakhir setelah kita upaya agar Allah SWT memberikan apa yang kita upayakan. Dan tentunya ada khilaf, saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.